Belajar matematika bersama Kak Fuzna. Assalamualaikum adik-adik. Nah, hari ini kita akan bahas materi tentang lingkaran. Jadi, lingkaran ini adalah materi perminatan, matematika perminatan di kelas 11 SMA. Nah, pada lingkaran ini akan kita bagi beberapa bagian, yaitu 5 bagian. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan lingkaran. Yang kedua, kita akan bahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran, lalu kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, yang keempat, posisi dua lingkaran, dan yang terakhir adalah persamaan garis singgung pada lingkaran. Oke adik-adik, jadi kita langsung aja masuk ke materi lingkaran bagian yang pertama. Nah, pada bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang persamaan lingkaran. Jadi persamaan lingkaran yang kita bahas nanti ada 3 bentuk tergantung dengan pusat lingkarannya ada di titik mana. Oke, persamaan lingkaran yang pertama adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik O, atau titik O itu 0,0. Nah, jadi pada titik 0,0 atau titik O, persamaan lingkarannya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, itu dapatnya dari mana? Oke adik-adik, kalau kita perhatikan, jika kita tarik garis dari titik 0,0 ke sembarang titik P yang ada pada lingkaran, maka itu akan membentuk jari-jari lingkaran, atau kita misalkan dengan R. Nah, sumbu X-nya jarak dari O ke P aksen, cerminan dari P, O ke P aksen itu adalah X, sedangkan P aksen ke P itu adalah Y. Jadi kalau kita perhatikan, ini bisa berlaku teorema Pythagoras dengan siku-siku ada di P aksen. Maka berlakulah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang pertama, ya, pada pusat 0,0. Seperti itu. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Jadi contoh soalnya misalkan tentukan persamaan lingkaran yang berjari-jari 5. Oke, mudah sekali ya adik-adik. Tadi kita tahu kalau persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka kita langsung mensubstitusikan nilai R kuadratnya, yaitu 5 menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, maka persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat itu 25. Oke, sampai sini mudah sekali ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan melalui titik A negatif 3,5. Nah, kalau soalnya seperti ini, ada titik lain yang dilalui oleh lingkaran. Itu artinya titik A ini, X, Y-nya memenuhi persamaan lingkaran. Seperti itu. Nah, jadi tadi kita punya persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka titik A ini untuk X-nya negatif 3 dan Y-nya 5 memenuhi persamaan lingkaran ini adik-adik. Jadi kita tinggal mensubstitusikan saja titik X dan Y ke dalam persamaan lingkaran ini. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan si R-nya tadi. Jadi untuk menentukan persamaan lingkaran, kita membutuhkan si jari-jarinya ini. Harus tahu jari-jarinya itu berapa. Oke, jadi tinggal kita substitusi untuk mencari jari-jarinya. X-nya negatif 3 menjadi negatif 3 kuadrat, lalu Y-nya 5 menjadi 5 kuadrat, sama dengan R kuadrat. Jadi 9 tambah 25 sama dengan R kuadrat. Nah, kita peroleh R kuadratnya adalah 34. Oke, jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 34. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian semua sudah paham ya. Oke, kita masuk ke bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Nah, titik A, B ini bisa saja terletak di kuadran pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Nah, pada contoh ini, ilustrasi ini akan
dilihat dari kuadran pertama. Nah, jadi diketahui sebuah titik A, B, titik M ini adalah pusat dari lingkaran. Pusat dari sebuah lingkaran. Maka bila ditarik garis dari titik A, B ini ke titik yang ada pada lingkaran atau titik P, X, Y, maka ini dapat disebut dengan jari-jari lingkaran, ya, jarak dari pusat ke lingkarannya. Nah, adik-adik kita lihat kalau tadi sumbu X-nya itu adalah alas atau alas dari segitiga siku-siku karena kita tadi menggunakan Pitagorasnya ya. Nah, kalau sekarang tadi karena tidak berpusat di O-nya atau titik 0,0, X-nya ini jarak dari sini ke sini itu adalah X dikurang si A. Nah, ini dia. X dikurang si A, jarak yang ininya. Nah, lalu yang ini, yang tegak ini, kalau tadi Y, sekarang ini adalah Y dikurang si B. Gitu. Nah, maka persamaan lingkarannya berlaku juga di teorema Pitagoras. Jadi, X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat akan sama dengan R kuadrat. Nah, dapatlah bentuk persamaan yang kedua, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di A, B adalah X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah bentuk persamaan lingkaran yang kedua ya adik-adik. Jadi tinggal kita kurangin aja X-nya dengan si A, lalu Y-nya dengan si B. Seperti itu. Nah, biar makin paham, maka kita lanjut ke contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A 1,2 dan melalui titik negatif 3,1. Oke. Nah, ini kita tahu persamaan lingkaran kita tadi X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Pada soal kita, pusatnya itu ada di 1,2, maka 1 ini adalah nilai si A dan 2 ini adalah nilai si B. Nah, melalui titik negatif 3,1 berarti titik ini memenuhi dari persamaan ini, artinya seperti itu. Nah, untuk membuat persamaan lingkaran kita butuh si R. Kita dapat mencari jari-jarinya atau R-nya dengan mensubstitusi pusat lingkaran dan titik lingkarannya. Oke, sekarang kita substitusi langsung ya. Nah, tadi nilai si titik yang melalui itu adalah nilai si X dan Y-nya. Jadi, negatif 3 itu adalah X-nya. Ini kita substitusi. Lalu, A-nya 1, maka negatif 3 kurang 1 kuadrat. Lalu Y kurang B kuadrat menjadi 1. Nah, ini Y-nya, substitusi kemari. 1 kurang B-nya 2. Jadi 1 kurang 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, negatif 3 kurang 1 itu negatif 4 dikuadratkan. Tambah 1 kurang 2, negatif 1 kuadrat. Maka menjadi negatif 4 kuadrat 16, negatif 1 kuadrat itu adalah 1. Jadi R kuadratnya itu adalah 17. Maka persamaan lingkaran menjadi X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 17. Oke, kakak harap semuanya paham untuk soal yang ketiga ini. Nah, kita akan masuk ke bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi kalau tadi adik-adik, persamaan lingkaran yang berpusat di A, B itu dituliskan X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini bisa kita selesaikan. Nah, bisa kita kalikan. Sama-sama kita kuadratkan nih, X kurang A-nya dan Y kurang B-nya. Jadi, X kurang A kuadrat menjadi X kuadrat kurang 2AX tambah 2A kuadrat. Nah, ingat perkalian pada bentuk aljabar. Nah, yang ini menjadi Y kuadrat kurang 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kita susun supaya dia menjadi lebih cantik. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2AX
dikurang 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, negatif 2A ini akan kita misalkan dengan si A. Jadi bentuknya jadi AX. Negatif 2B akan kita misalkan menjadi B. Jadi sehingga menjadi BY. Lalu A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat ini adalah konstantanya. Ya, jadi ini R kuadratnya dipindahin ke ruas kiri atau kedua ruas kita kurangkan dengan R kuadrat. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah konstanta, maka kita misalkan dengan si C. Maka persamaan lingkarannya menjadi lebih sederhana. Jadi bentuk umumnya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Oke, ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi kita udah belajar 3 bentuk persamaan lingkaran ya. Yang berpusat di 0,0, lalu berpusat di A, B, dan sekarang adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Oke, jadi bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan kalau si AX-nya ini tadi, A-nya itu tadi adalah negatif 2A. Nah, maka kita bisa tahu si A-nya ini, pusat lingkarannya yang si A, adalah negatif A per 2. Nah, dari B-nya ini tadi, kita tahu B-nya adalah negatif 2B. Ini tadi adik-adik, negatif 2B. Nah, kita bisa cari B-nya. B yang kecil adalah negatif B besar dibagi 2. Nah, maka untuk pusat lingkarannya boleh kita tulis menjadi P-nya seharusnya A, B. Nah, A-nya ini boleh kita ganti menjadi negatif A, 2. Negatif A per 2 dan B-nya ini menjadi negatif B per 2. Jadi pusat lingkarannya sekarang bisa berbentuk negatif A per 2, negatif B per 2. Oke, mudah sekali ya adik-adik. Jadi tadi untuk membuat persamaan lingkaran kita butuh pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran. Nah, gimana jari-jarinya? Ya, jari-jarinya ini tadi kita dapatnya ada di C besarnya. Nah, C itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, kita bisa tukar nih posisi atau kedua ruas sama-sama kita kurangin dengan sama-sama kita jumlah dengan R kuadrat. Dan kita kurangi dengan C. Jadi, persamaannya menjadi R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C. Nah, kuadratnya ini kita hilangkan dengan mengakarkan kedua ruas menjadi R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C. Nah, tadi kita tahu A-nya ini adalah negatif A per 2 dan B adalah negatif B per 2. Nah, boleh juga kita bikin seperti ini. Jadi R-nya adalah akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurang C. Oke, jadi kita punya 3 bentuk dari A, B, dan si R bentuk lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk lagi ke contoh yang terakhir. Nah, tentukan koordinat titik pusat dari jari-jari lingkaran dan jari-jari lingkaran dari lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 4Y dikurang 20 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu nilai A-nya itu negatif 2 dan nilai B-nya adalah 4. Nah, kita bisa cari dari pusat lingkarannya A, B-nya dari A-nya itu dari negatif A per 2, A-nya adalah negatif 2, tinggal kita substitusikan menjadi negatif dikali negatif 2 per 2 sama dengan 1. Jadi negatif kali negatif positif ya, 2 bagi 2 itu 1. Nah, untuk B-nya negatif B besar per 2, jadi B besarnya adalah 4 menjadi negatif 4 per 2.
negatif 4 bagi 2 adalah negatif 2. Nah, pusatnya kita ketahui dari sini A, B, A-nya 1 dan B-nya negatif 2. Oke, jari-jari lingkarannya ini bisa kita pakai rumus yang tadi, yang pakai A besar dan B besar, bisa juga pakai A kecil dan B kecil. Karena kita udah tahu A kecil dan B kecilnya, pusat lingkarannya, maka kita pakai yang itu aja ya. Jadi R itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C besar. Maka R-nya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat dikurang negatif 20. Oke, jadi R-nya dapatnya 1 kuadrat adalah 1, negatif 2 kuadrat adalah 4. Negatif kali negatif ini positif ya, ini 20. Jadi dijumlahkan semuanya 1 tambah 4 tambah 20 adalah 25. Jadi R-nya dapatlah akar 25 yaitu 5. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran kita. Ini ada beberapa soal yang mungkin bisa adik-adik bahas di rumah. Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa like dan bagikan video ini ya, biar Kak Fusna lebih semangat bikin videonya. Semoga berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.